Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini sekarang tanggal 23 Maret 2023. Dan gue membuat video ini karena terinspirasi dari David Gadget In. Jadi gue salah satu penggemar berat dia. Dan gue sering nonton video YouTube-nya dia. Kalau gue mau beli HP zaman dahulu, gue lihat Snapdragon berapa, chipsetnya apa, RAM-nya berapa, internal memorinya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu membantu gue. Dan salah satu materinya si David adalah membuat video ketika mendekati Lebaran, di mana orang dapat THR, dapat duit tambahan di luar dari gaji pokok, yang ya bisa dia memilihkan HP yang menurut dia bagus lah. Dan ya gue sejauh ini nggak pernah kecewa dengan pilihannya si David sih, dan tetap gue analisa lagi. Nah, video ini kira-kira terinspirasi dari hal itu guys. Nah, makanya gue mau membuat video ini berhubung saat ini sudah hari pertama puasa. Jadi saat ini kurang lebih ya 29 hari lagi kita lebaran. Dan biasanya THR akan dibagikan 2 minggu sebelum lebaran atau 14 hari sebelum lebaran. Nah, kira-kira bagaimana nanti ketika lu dapat THR, atau kalau misalkan hari ini lu mendapatkan THR, mendapatkan dana tambahan, entah THR, entah dana tambahan dari sektor lain, saham apa yang pantas untuk lu beli? Jadi, sorry guys, jadi saham ini gua pilih berdasarkan pengamatan gua guys ya, berdasarkan pengamatan gua, dan tentunya ini bersifat sangat subjektif, sangat subjektif. Dan ada yang memang sudah gue bahas di video gue, ada yang belum gue bahas, tapi sebenarnya gue melihat ada potensi dari saham ini. Ada yang sebelumnya gue punya saham ini, kemudian gue melakukan cut loss. Jadi langsung aja kita bahas 5 saham yang pantas dibeli saat ini. Kalau lu mendapatkan dana THR atau dana tambahan saat ini, apa saja? Yang pertama adalah INKP. Jadi begini guys, kenapa gue memilih INKP? INKP ini ada saham yang, jadi saham ini kan kita nyari yang murah ya guys ya, kalau bisa. Biasanya gua dalam menentukan saham adalah gua lihat dari valuasinya, yang biasanya gua libatkan indikator PER dan PBV. Yang kedua, gua lihat dari potensi dividen yield-nya. Nah, INKP dari potensi dividen yield-nya dia nggak masuk karena dividen yang dibagikan kecil. Jadi gue melihat dari valuasinya, dan pada video sebelumnya INKP udah pernah gue bahas. Gue mengatakan bahwa INKP di harga 7.000 itu murah banget. Murah banget. Makanya gue berani bilang bahwa INKP ini ya beli aja kalau sahamnya turun kayak begitu. Jadi saham pertama yang gue katakan menurut pendapat gue pribadi pantas untuk dibeli ketika lo mendapatkan dana hari ini adalah INKP. Dan gue sudah membuat videonya mengenai INKP secara terpisah. Bukan karena dividen yield-nya, tapi karena murahnya. Dan saham yang murah cenderung akan bergerak meningkat, akan bergerak naik. Dia sudah low risk, high profit, tapi low risk. Makanya INKP gue masukkan ke dalam daftar ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Pegas. Terus terang, gua pernah punya Pegas, kemudian dia kan sempat naik ke 1880-an, sempat ke 1900, dan beberapa bulan lalu gue jual. Nah, sekarang Pegas memang belum pernah gue bahas karena laporan keuangan kuartal 4-nya pun belum rilis ya guys ya. Dan gue merasa bahwa EPS Pegas di kuartal 4 itu sudah turun. Salah satu faktornya adalah gas alam yang tadinya harganya di akhir tahun sekitar 4 MMBTU sekarang sudah 2. Ya artinya sudah tidak tinggi lah dibandingkan tahun 2022 di pertengahan ya. Di akhir tahun itu sudah 4, tapi 4 itu masih tinggi. Nah, terlepas dari itu, kenapa gue memilih Pegas? Karena dividennya. Balik lagi tadi, ada yang valuasinya murah, ada yang dividennya. Pegas secara valuasi sudah murah guys sebenarnya. Dia PBV-nya sudah di bawah 1, PER-nya juga sudah di bawah 10, bayangkan. Pegas, harga sahamnya turun mengikuti dari harga gas alam yang memang sudah turun, ya kan? Dan itu bagus. Lu justru harus khawatir ketika industrinya turun, tapi harga sahamnya naik. Jadi lu harus waspada kalau sahamnya kayak begitu. Ini naik gara-gara apa sih? Nah, bagusnya Pegas,
dia kan industrinya sudah tidak yang sebagus tahun 2022 awal-awal tuh yang EPS-nya sampai 70 40, di kuartal 3 kan sudah turun. Tapi itu diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Dan EPS tahun 2022 itu berpotensi tembus 200, guys. Kalau misalkan lo lihat di RTI, EPS-nya berpotensi 230. Tapi katakanlah kita mendapatkan kondisi terburuk di mana EPS kuartal 4 Pegas itu ada di angka 10 saja. Berarti EPS secara keseluruhan tetap tembus 200 perak walaupun tidak mencapai 230. Dengan harga saham yang saat ini 1.300-an, apabila dia membagikan dividen payout rasio 50%, maka dividen per share-nya adalah 100 perak. Yang artinya kalau dihitung dari harga saham Pegas saat ini yang 1.300 itu, maka dividen yield-nya berpotensi lebih dari 5%. Kalau gue hitung sekitar 7%-an. Itu alasan kenapa gue memasukkan Pegas ke dalam kategori ini. Sudah begitu secara industri dia sudah menambah pipa di mana-mana. Bahkan dekat rumah gue ada tuh pipa PGN. Jadi gue kan kerja di daerah Kota Bumi ya. Di Kota Bumi, gue ada bengkel di Kota Bumi itu dan gue sering pulang pergi. Ya di situ ada proyek PGN juga gitu. Jadi pipanya udah bertambah dengan beberapa tahun sebelumnya. Jadi secara industri sebenarnya Pegas ini oke. Dan ketika sahamnya turun, PBV-nya di bawah 1, dividennya menarik, ya udah. Tidak ada alasan untuk tidak membeli. Walaupun saat ini gue belum punya sahamnya, tapi gue pernah punya dan gue sudah jual di angka 1.800 kemarin. Seperti itu, guys. Nah, itu yang kedua, INKP Pegas. Yang ketiga, Japfa. Japfa kenapa gue masukkan ke dalam kategori ini ya? Jadi Japfa ini gue juga sudah bahas di laporan keuangan kuartal 4 yang hasilnya minus kemarin. Gue juga sudah menyebutkan di video tersebut bahwa 2023 akan menjadi tahun yang berat bagi Japfa. Kenapa? Karena ada beberapa hutang yang jatuh tempo di tahun 2023 dan Japfa harus melunasinya saat itu. Dan itu pula gue melihatnya kenapa harga saham Japfa juga turun. Jadi investor Japfa ini sepertinya cenderung wait and see. Gue pun sempat punya Japfa. Kalau lu pernah lihat, gue juga pernah menyebutkan portofolio gue apa aja dan gue Japfa. Gue sebutkan Japfa dan gue mengalami cut loss. Jadi gue punya di harga 1.300-an dan gue cut loss. Karena gue melihat update dari LK kuartal 4 2022 itu. Tapi itu tidak menyurutkan minat gue untuk masuk ke Japfa lagi. Apalagi diberikan harga yang lebih murah pada saat gue beli kemarin. Seperti itu guys, sekarang Japfa sudah di angka 1.095. Sudah menarik. Kalau misalkan menurut gue itu sudah menarik karena kenapa? EPS-nya dia sudah lebih dari 100, artinya PER-nya sudah di bawah 10 dan dia kata kuncinya satu guys, kalau gue melihat Japfa-nya, dia pendapatannya terus bertumbuh. Tidak ada yang perlu ditakutkan ketika sebuah perusahaan pendapatannya terus bertumbuh, kemudian dia membagikan dividen rutin, tidak perlu jumbo. Dan kalau misalkan si Japfa sudah bisa melunasi hutang-hutangnya yang akan jatuh tempo di tahun 2023 seperti video yang gue sampaikan, satu masalahnya Japfa tuh di situ sebenarnya. Kemudian harga jagung naik ya, ada beberapa faktor, tapi ketika Japfa sudah bisa melewati fase tersebut, seharusnya Japfa sudah tidak berada di level 1000 lagi. Makanya gue di video Japfa sudah mengatakan bahwa Japfa adalah salah satu saham yang semakin turun, semakin menarik untuk dibeli. Jadi lu masih bisa melakukan wait and see, atau kalau lu mau cicil-cicil masuk Japfa, dipersilahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah TAPG. TAPG ini salah satu saham yang ada di portofolio gue. Dan ya seperti yang gue katakan, balik lagi ke soal dividen. Dividen TAPG ini berpotensi tembus lebih dari 5%. Artinya kalau misalkan gue memang orang yang ketika membeli saham biasanya memperhatikan dividen sih. Jadi kalau ada saham yang membagikan dividen lebih dari 5% saja dan secara jangka panjang industrinya oke, sawit ya gue nggak ada alasan untuk tidak membeli. Biasanya gue akan beli, dan salah satunya adalah TAPG di mana kinerja tahun 2022 itu moncer. Dan sekarang TAPG di harga berapa sih? 625 guys. Dia turun nggak di bawah 600? Enggak. Ya di situ-situ aja naiknya. Jadi dia sepertinya memang masih belum diapresiasi market aja. Tapi itu justru kondisi yang bagus karena sahamnya belum naik.
Dan dia membagikan dividen itu biasanya di bulan Juni atau Mei. Nanti ketika sudah mengetahui dividennya cukup jumbo ya, sekali lagi jumbonya TAPG itu 50% dividen payout ratio saja sudah jumbo guys menurut gua. Jadi dia bisa mendapatkan 160-an apa 150-an gitu ya IPS-nya. 50% itu kan berarti sekitar 60 atau 70 lah. Harga sahamnya sekarang masih berapa tuh? Masih 600-an kan? Berarti artinya dia memang udah hampir pasti, ya bukan hampir pasti sih, semuanya tergantung kebijakan manajemen, tapi potensinya lebih dari 5% untuk dividen yieldnya. Yang artinya ya sudah, kalau gue pribadi, gue nggak akan melewatkan saham seperti ini. Itu yang keempat, TAPG. Yang ini gue udah punya di portofolio, sisanya belum. Kalau INKP, Pegas, Java belum. Dan balik lagi tadi, kalau misalkan gue punya dana yang gue dapatkan dari THR, misalkan nih, kalau gue jadi lu dapat dari THR, gue akan memilih keempat saham yang tadi gue sebutkan. Nah, saham terakhir ini gue milih Demas, dan Demas sudah gue bahas di video sebelumnya. Kenapa? Ada alasan kenapa Demas menjadi salah satu saham yang sepertinya harus gue koleksi di tahun 2023. Mumpung sahamnya belum kemana-mana, kan dia sempat menyentuh angka 170 ya. Kemudian sekarang turun ke 160-an. Nah, sebenarnya mumpung belum kemana-mana si Demas ini, nanti dia bagi dividen lagi, dia di setahun 2 kali. Dan ya itu, gue sudah membahas di video terpisah soal Demas, kenapa Demas ini menjadi saham yang seharusnya gue koleksi di tahun 2023. Jadi itu guys, kelima saham yang seandainya lu mendapatkan dana di hari ini, misalkan nih hari ini tanggal 23 Maret, jadi lu dapat dana nih, THR-nya turun. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau THR turun, tapi lu dapat dana Jumat besok bursa buka. Nah, 5 saham ini patut dipertimbangkan untuk lu beli. Seperti itu guys. Jadi dari 4 saham ini yang belum gue punya, ya ada 4, yang sudah gue punya 1 ya, INKP, Pegas, Java, Demas. Dan yang gue belum bahas di laporan keuangan adalah Pegas. INKP sudah gue bahas, Java sudah gue bahas, Demas sudah gue bahas. Sehingga gue secara pribadi menyampaikan bahwa ketiga saham ini semakin turun semakin layak. Karena ya kalau misalkan gue belum bahas LK-nya, belum bahas fundamentalnya, belum lihat angka-angkanya, ya gue nggak terlalu berani berkomentar. Sama kan kayak David kan selalu mengatakan, David Gadgetin, gue akan memilih video HP yang gue sudah pernah bahas. Jadi dia udah tahu spesifikasinya, Samsung S23 bagaimana, iPhone 12 bagaimana, Pro Max bagaimana, kemudian Vivo bagaimana. Jadi begitu guys, gue tetap harus melihat dulu. Kalau misalkan gue nggak melihat, gue belum bisa berkomentar. Dan itu adalah 5 pilihan saham pilihan gue. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Ingat, walaupun gue menyampaikan ini dan ini merupakan ya bisa dibilang rekomendasi ya dalam tanda kutip, tapi jangan serta-merta percaya dengan omongan gue, tetap perlu dianalisa sendiri. Ini hanya sebagai insight saja, sebagai saran saja, sebagai pandangan pribadi gue. Oke, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.